Bagi sebagian orang, mungkin ini terdengar seperti mitos. Tetapi dalam Islam, ada keyakinan bahwa perbuatan kita, baik atau buruk, dapat mempengaruhi penampilan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat dating di channel Mencoba Lebih Benar, channelnya orang yang belum benar. Dan insya Allah akan menjadi benar. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Allah. Kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik nih. Sesuai dengan judulnya, kita bertujuan untuk membahas tentang dosa-dosa yang bisa disimpulkan dari fisik, ekspresi wajah, dan jidatnya. Tapi santai. Ini kita bahas bukan buat menghakimi, tapi supaya jadi pelajaran dan introspeksi buat kita semua. Oh ya, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten Islami yang menarik dari Mencoba Lebih Benar. Ada baiknya sempatkan untuk menulis sholawat di komen, agar kita selalu mendapatkan syafaat, ketentraman, dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika sudah, mari langsung aja kita ke topik pembahasannya. Bagi sebagian orang, mungkin ini terdengar seperti mitos. Tetapi dalam Islam, ada keyakinan bahwa perbuatan kita, baik atau buruk, dapat mempengaruhi penampilan kita. Hal ini penting sebagai pengingat bagi kita semua, karena setiap dosa bisa berdampak lebih dari sekedar spiritual, tetapi juga pada penampilan fisik kita. Jadi, dalam Islam, setiap perbuatan dosa itu sebenarnya punya dampak. Enggak cuma di hati, tapi juga ke tubuh kita. Nah, ada satu ayat di Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 179, yang menyebutkan, dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Maksudnya apa? Nah, dari ayat tersebut yang dimaksud adalah orang yang banyak berbuat dosa, kadang jadi nggak peka, baik secara spiritual maupun fisik. Dan ternyata, efeknya bisa kelihatan dari tubuh kita. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini dosa yang cukup berat. Zina. Zina sendiri merupakan dosa yang sangat berat. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pasangan halal. Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain, seperti penyakit menular seksual. Bahkan, efeknya sudah dituliskan dalam surat An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Lalu efeknya apa? Secara fisik, zina katanya bisa bikin tubuh lemas, terutama di bagian sendi, seperti dengkul kopong. Kenapa? Karena energi kita habis untuk hal yang tidak berkah. Belum lagi, sering melakukan zina bisa bikin stres berlebihan. Ini juga sering terlihat di wajah, jidat kusam, atau berkerut karena terlalu sering mikir hal negatif. Kalau udah gitu, orang jadi gampang sakit deh. Sekarang kita lanjut. Yang kedua. Yang kedua ini ada ghibah atau gosip. Dalam agama Islam, ghibah adalah dosa besar jika dilakukan terhadap seorang muslim yang saleh. Namun, jika ghibah dilakukan terhadap muslim berdosa, itu tidak selalu merupakan dosa besar. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad,
Konsep gibah disamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Seperti ayat Al-Hujarat ayat ke-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Lalu apa efek yang ditimbulkan dari gibah? Biasanya, orang yang suka gibah itu, mukanya nggak tenang, gampang pucat, atau muncul jerawat. Kenapa? Karena batinnya nggak pernah damai. Gimana batinnya mau damai? Sedangkan orang yang senang gosip kan, pasti nih cari kesalahan orang lain. Ditambah lagi, dosa ini bisa merusak hubungan sosial kita. Jadi makin stres deh. Oh ya, kalau sobatku di sini, ada nggak menurut kalian efek lain yang selain aku sebut tadi dari efek gibah apa? Silahkan komen ya. Yang ketiga adalah dosa riya alias pamer. Bagi yang belum tahu riya, biar aku jelaskan dikit ya. Secara bahasa, apa yang dimaksud dengan riya adalah istilah yang berasal dari kata arya yang berarti memperlihatkan atau pamer. Riak adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu baik, barang, atau perbuatan baik dengan maksud agar dilihat orang lain dan mendapat pujian. Perbuatan riak berbahaya karena merupakan salah satu daripada penyakit hati yang menjadikan seseorang masuk dalam golongan orang munafik. Dan karena riya termasuk dalam perbuatan syirik kecil, maka riya dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya tidak lain adalah siksa api neraka. Bahkan Nabi Muhammad sudah mengingatkan kita melalui hadis yang dikutip dari Harian Ahmad, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riak. Riak ini efeknya ke jidat loh. Jidatnya mungkin kelihatan sering mengerut, atau seperti penuh beban. Secara fisik juga, orang yang riak sering merasa lelah atau nggak puas, karena fokusnya bukan ke Allah, tapi ke pandangan manusia. Nah, kebanyakan orang pamerkan pasti. Semua ingin pengakuan dari orang lain. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen. Selanjutnya, dosa meninggalkan sholat. Kalian pasti paham kan, kalau sholat merupakan tiang agama, dan sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau kalian di sini sholatnya jarang-jarang, atau juga sering bolong. Yuk, mari tingkatkan ibadah kita ya. Sahabatku, sholat kalau ditinggalkan ini dosa besar. Dan efeknya juga bisa kelihatan banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan salat. Orang yang sering meninggalkan sholat biasanya terlihat murung, kusam, bahkan mudah sakit. Karena apa? Jiwanya nggak pernah di-charge dengan ketenangan dari ibadah sholat. Selain itu, kalian wudhu juga bisa mencerahkan wajah kita ya. Nah, syarat sholat kan harus wudhu dulu. Jadi dari sini, perbanyak sholat. Maka kalian otomatis wajah kalian juga cerah. Terakhir, dosa mabuk atau konsumsi barang haram seperti mabuk atau narkoboy. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, di surat Al-Baqarah, ayat 219. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya, terdapat dosa besar, dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu, tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu berpikir. Lalu efek yang disebabkan kalau kita minum minuman haram apa? Orang yang sering mabuk atau pakai barang haram, biasanya fisiknya rusak, kelihatan lebih tua dari umur. Matanya cekung, kulitnya kusam, dan tubuhnya melemah. Mengutip dari artikel yang dituliskan di Halodoc, alkohol dapat mengeringkan seluruh tubuh, termasuk kulit. Ketika kulit dan bagian putih mata menguning, kondisi ini merupakan salah satu tanda penyakit hati alkoholik. Terkadang, bahan-bahan yang biasa ditemukan dalam minuman beralkohol juga dapat menyebabkan reaksi kulit karena alergi terhadap hal-hal seperti biji-bijian seperti jagung, gandum, atau gandum hitam. Jenis alergi terhadap bahan-bahan yang ditemukan dalam alkohol ini dapat menyebabkan gatal-gatal.
Terus gimana dong? Kalau kita udah terlanjur dosa, tenang sobatku semuanya. Allah itu Maha Pengampun. Di Al-Quran, Surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Tentu saja, kita semua sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut. Setelah terlanjur berbuat dosa, langkah-langkah berikut dapat kita lakukan untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tulus bertaubat, meningkatkan ibadah kita, dan menjauhi dosa. Jadi, itu dia pembahasan kita hari ini. Intinya, setiap dosa itu ada efeknya, baik ke hati, jiwa, maupun fisik kita. Tapi jangan khawatir, selalu ada jalan untuk memperbaiki diri. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjauhi dosa dan mendekat kepada Allah. Jika ada yang mau nambahin kita diskusikan, seperti biasa, di komen. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.